Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi. Setelah beberapa hari kita tidak buat video reaction, kali ini kita buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia dan beberapa berita viral soal timnas kali ini. Dan diantaranya ada komentar dari wartawan senior Karni Ilyas yang mengomentari soal pemain naturalisasi. So seperti apa videonya dan reaksi dari netizen? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Dua pemain naturalisasi Indonesia kembali disoroti. Timnas Indonesia menambah amunisi baru dengan menaturalisasi Michael Baker dan Luke Vickery yang memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Salah satu datang dari wartawan senior Karni Ilyas, mempertanyakan arah kebijakan PSSI terkait penambahan pemain naturalisasi. Apakah jumlah pemain naturalisasi di Timnas Indonesia sudah cukup banyak? Tanggapan fans Garuda terhadap kebijakan naturalisasi. Komentar Karni Ilyas memancing tanggapan dari fans Garuda dengan sebagian mendukung karena timnas membutuhkan kedalaman skuad yang merata di setiap posisi. Kekhawatiran dan fakta tentang pemain naturalisasi. Sebagian fans khawatir kesempatan pemain lokal semakin sempit jika jumlah pemain naturalisasi terus bertambah. Namun mayoritas pemain yang dinaturalisasi saat ini memang memiliki garis keturunan Indonesia. Terus kalian tim pro atau kontra nih? Tulis di kolom. Jadi memang ketika timnas Indonesia dalam hal ini PSSI melakukan naturalisasi pemain, selalu ada pro dan kontra soal pemain-pemain yang dinaturalisasi. Ya biasanya itu narasi yang dikasih tabrak ya, itu soal pemain lokal dengan pemain-pemain naturalisasi atau pemain-pemain keturunan. Ya kalau kita lihat statement dari Karni Ilyas, dia itu sebenarnya konteksnya bertanya ya soal pemain-pemain naturalisasi. Nah, kalau kita melihat selama ini memang pemain-pemain yang dinaturalisasi sebagian besar itu pemain-pemain keturunan Indonesia. Jadi kalau mau dilihat juga itu tidak bertabrakan atau sesuai dengan regulasi FIFA. Artinya pemain-pemain yang dinaturalisasi semuanya eligible. Tidak ada yang kategorinya itu pemain asing tiba-tiba dinaturalisasi seperti Malaysia. Nah, dalam konteks Karni Ilyas bertanya, seharusnya kita menjawab. Kurang seharusnya. Kalau mau dilihat pemain-pemain yang dinaturalisasi harusnya ditambah sebanyak-banyaknya, atau boleh dibilang sesuaikanlah dengan kebutuhan pelatih. Iya kan? Harus sesuai dengan kebutuhan pelatih. Pemain mana yang harus dinaturalisasi, posisi mana yang paling dibutuhkan. Iya kan? Itu jawabannya sebenarnya. Dan yang pertama. Yang kedua, pemain-pemain lokal kita sebenarnya ini bukan berarti ketika kita naturalisasi pemain dari luar atau pemain keturunan, kesempatan mereka untuk bermain di timnas itu tertutup jalannya, tertutup pintunya. Tidak, sebenarnya ini kesempatan untuk mereka untuk mengasah skill mereka, berlatih lebih giat lagi supaya bisa bagaimana caranya bersaing dengan pemain-pemain yang levelnya level Eropa. Ya seharusnya seperti itu. Menurut saya sebagai supporter timnas Indonesia, seharusnya PSSI tambah lagi pemain naturalisasi. Tidak hanya Luke Vickery, tidak hanya Michael Baker. Seharusnya pemain-pemain yang punya potensi, yang punya skill di atas rata-rata, mereka punya skill itu skill katakanlah sepak bola Eropa, harusnya mereka dinaturalisasi. Yang penting tidak bertabrakan dengan regulasi FIFA. Ya. Jadi sekali lagi, kalau ditanya apakah pemain naturalisasi kurang banyak, menurut saya kurang banyak. Apakah harus ditambah? Yes, harus ditambah sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk mengisi kedalaman skuadnya kita. Jadi pemain yang bermain sebagai starting 11 itu sama dengan yang ada di bench. Jadi ketika diganti misalkan bukan karena kelelahan, tapi karena satu strategi dari pelatih bahwa posisi ini pemainnya harus diganti. Nah sekarang kita lihat, kita sebenarnya kekurangan pemain. Kalau mau dilihat, Tom Haya cedera kemarin, Kemudian, bukan cedera, tapi ada hukuman dari FIFA, AFC. Kemudian ada Miliano Jonathan itu cedera. Kemudian Dean James cedera. Nah pemain-pemain ini, 3 pemain ini itu tulang punggung timnas Indonesia dan mereka selalu starter ketika bermain untuk timnas. Nah ketika mereka tidak ada pemain-pemain lain yang kualitasnya setara, itu bisa mengisi posisinya mereka. Bayangkan kalau seandainya hanya mereka yang diharapkan, kemudian mereka cedera, siapa yang mau mengisi posisi itu?
Bukan berarti kita menyepelekan kualitas dari pemain lokal, tapi kembali lagi bahwa sudah sekian lama tahun kita memakai pemain lokal dan kita tidak pernah melangkah ke level yang jauh. Kita selalu mimpinya itu AFF, harus juara AFF, harus juara AFF. Dan ketika kita melangkah ke level yang lebih tinggi menggunakan full squad itu pemain lokal, timnas kita tidak kemana-mana. Barulah beberapa tahun terakhir ini ketika kita kolaborasi antara pemain lokal dengan pemain naturalisasi atau pemain keturunan, itu ada hasilnya. Rank FIFA kita naik, kita sampai 16 besar Piala Asia, bahkan hampir lolos Piala Dunia. Itu karena apa? Karena ada kolaborasi antara pemain keturunan dengan pemain-pemain lokal. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau ditanya apakah kurang, menurut saya sebagai salah satu supporter dari jutaan supporter yang lain, saya merasa sangat-sangat kurang pemain naturalisasi sekarang. Kurang jumlahnya maksudnya. Harusnya ditambah lagi, sebanyak-banyaknya malah. Di depan Presiden Prabowo, John Herdman tegaskan siap wujudkan target timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030. Harus dong. Dalam pertemuan bersama Erick Thohir, John Herdman mengaku terhormat bisa bertemu langsung dengan Presiden. Herdman juga menegaskan komitmennya untuk membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2030. Menurut Herdman, dukungan penuh dari Presiden dan pemerintah menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan diri para pemain dalam mengejar mimpi besar tersebut. Kini, dengan dukungan pemerintah, PSSI, dan seluruh masyarakat Indonesia, mampukah John Herdman menuntaskan misi itu? Gimana menurut kalian? Kalau kita lihat visi misi John Herdman soal pertandingan, ya saya bisa punya ekspektasi yang tinggi bahwa timnas Indonesia bisa ada di Piala Dunia 2030. Karena kalau kita lihat baru 4 pertandingan Indonesia itu baru sekali kalah, itu pun lawan Bulgaria, dan itu pun golnya dari penalti bro, dari titik putih. Selebihnya kita tuh selalu clean sheet. Bahkan kita lawan negara ya kemarin yang rank FIFA-nya lebih tinggi dari Indonesia, Oman, kemudian Mozambik, kita itu tidak terkalahkan, bahkan tidak kebobolan. Artinya dengan strateginya John Herdman itu memberikan kita sebuah harapan bahwa timnas Indonesia itu di tahun 2030 bisa masuk Piala Dunia, ditambah lagi dukungan dari pemerintah, ditambah dukungan dari PSSI. Nah, kalau semua ini dikolaborasikan antara pemerintah, federasi, kemudian pelatih timnas, semua mereka bersatu untuk satu tujuan yang sama, yaitu lebih ke level yang lebih tinggi ke Piala Dunia, saya yakin Indonesia pasti akan ada di sana. Ditambah lagi dukungan dari jutaan masyarakat Indonesia, puluhan juta, ratusan juta masyarakat Indonesia mendukung, saya yakin timnas Indonesia di bawah John Herdman itu akan ke Piala Dunia tahun 2030. Intinya satu, jangan ganti pelatih di saat lagi bagus-bagus dan lagi disayang-sayangnya seperti yang lalu. Tapi kali ini saya yakin PSSI tidak akan ambil langkah blunder lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke? Inilah 4 negara yang pernah dikalahkan oleh timnas Indonesia, tetapi 4 negara tersebut sekarang berlaga di Piala Dunia saat ini. Keempat, negara Curaçao. Timnas Indonesia pernah mengalahkan Curaçao 2 kali. Meski pada pertandingan kemarin Curaçao kalah telak 7-1 oleh timnas Jerman. Ketiga, negara Qatar. Pada pertandingan kemarin Qatar berhasil menahan imbang Swiss dengan skor 1-1. Kedua, negara Arab Saudi dan Arab Saudi akan bertanding melawan Uruguay besok tanggal 16 Juni Selasa pagi. Pertama, negara Jordania dan akan bertanding melawan Austria pada tanggal 17 Juni Rabu siang. Gimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia masih belum beruntung? Menurut saya ya masih belum beruntung. Keberuntungan belum berpihak ke kita. Sebenarnya berpihak, cuma ya harus didukung dari ya beberapa faktor gitu kan. Tapi ya sekali lagi betul, kita keberuntungan belum berpihak ke Indonesia. Seharusnya Indonesia ada di sana. Kalau kita lihat pertandingan ke pertandingan yang lain, di beberapa pertandingan terakhir ini Indonesia harusnya layak ke Piala Dunia. Kalau kita lihat tim-tim Asia sekarang yang bermain di Piala Dunia seperti Yordania, kemudian seperti Qatar, kemudian negara-negara lain pernah kita kalahkan seperti Curaçao, itu sebenarnya mereka tidak layak masuk Piala Dunia. Apalagi Qatar. Kita tahu persis Qatar itu main kotornya seperti apa. Bahkan terakhir mereka itu dipermalukan sama Kanada 6-0 teman-teman, tanpa balas. Dan itu sebenarnya membuktikan bahwa Qatar ini sebenarnya tidak layak ke Piala Dunia. Harusnya yang ada di sana itu Indonesia. Tapi sayangnya Indonesia itu tidak didukung dari ya support sistemnya kurang gitu kan. Kemudian kita kurang uang, kita kurang dana, kemudian kita juga membuat federasi ya membuat satu keputusan yang blunder, fatal memang kemarin itu ya dengan memecat pelatih.
Ya pertanyaannya mungkin kan begini, apakah dengan Sintayong kita bisa ke Piala Dunia? Ya maybe yes, maybe no, tapi 90% kita pasti akan ke Piala Dunia kalau tidak pecat pelatih waktu itu. Tapi kita lupakan itu semua, sekarang kita fokus bagaimana melihat timnas Indonesia di bawahnya John Hartman yang punya masa depan cerah dengan permainan yang menghibur kita semua, tidak hanya menghibur, ya luar biasa malah. Jurnalis senior Karni Ilyas tanggapi banyaknya naturalisasi di timnas Indonesia. DPR RI resmi memberikan persetujuan kepada Mitchell Baker dan Luke Vickery melanjutkan proses menjadi WNI dan berpeluang besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Menanggapi perkembangan tersebut, jurnalis Karni Ilyas pun ikut bicara terkait pendapatnya tentang naturalisasi pemain timnas Indonesia. Dirinya menyebut, apakah masih kurang banyak pemain naturalisasi di timnas kita? Sederhana kan? Pernyataan itu pun langsung memicu beragam tanggapan dari publik. Ada yang mendukung karena dinilai bisa memperkuat timnas Indonesia. Namun tak sedikit pula yang mempertanyakan arah kebijakan naturalisasi yang terus berlanjut. Beberapa orang ingin pula melihat talenta muda Indonesia daripada pemain naturalisasi atau diaspora. Apakah kalian setuju dengan statement Karni Ilyas? Atau justru Saya sebenarnya salah satu orang yang sebenarnya ya hanya bisa menjawab ya apakah setuju atau tidak. Sebenarnya kurang setuju. Kenapa? Karena ya kurang banyak. Sekali lagi ya teman-teman, ini kurang banyak pemain naturalisasi kita dan harusnya lebih banyak lagi loh. Kita sebenarnya harus ambil contoh dari Maroko. Di Maroko itu pemain-pemain yang sekarang bermain di Piala Dunia 2026, dari 11 orang yang bermain itu cuma satu yang benar-benar lahir di Maroko. Selebihnya ada yang lahir di Prancis, ada yang lahir di Spanyol, contohnya seperti Brahim Diaz, Hakimi dan beberapa pemain yang lain. Itu mereka bukan lahir di Maroko. Jadi mereka itu lahirnya itu diadain di Prancis, ada yang di Spanyol. Nah, kenapa mereka sampai membela Maroko? Ya karena mereka punya darah Maroko dari salah satu orang tuanya dan eligible, tidak menabrak aturan FIFA. Nah, itu juga seharusnya dilakukan Indonesia. Nah, di sepak bola modern, naturalisasi itu bukan satu hal yang sebenarnya memalukan, tidak. Selagi dia tidak menabrak aturan seperti Malaysia, seharusnya ya tidak ada persoalan. Ya kalau mau sepak bola kita maju ya harus ada kolaborasi antara pemain-pemain yang bermain di Eropa, dalam hal ini adalah pemain-pemain keturunan Indonesia dengan pemain-pemain lokal kita. Ya seharusnya kita dukung saja. Ya oke lah, silakanlah bertanya. Kalau disederhanakan lagi dalam sebuah pertanyaan seperti yang ditanyakan sama Pak Karni Ilyas, menurut saya kurang, sangat-sangat kurang pemain yang ada sekarang. Kalau kita mimpinya itu Piala Dunia loh. Ingat, karena apa? Target John Hartman itu Piala Dunia. Jadi kalau mimpinya itu Piala Dunia, tapi kemudian kita menggunakan pemain-pemain lokal, sekali lagi sorry maaf, kita bukan mau mendiskreditkan atau menyepelekan talenta-talenta muda kita. Banyak kok, banyak. Tapi kembali lagi, ketika ada di level yang lebih tinggi, pemain-pemain kita sekali lagi belum sampai mereka ke situ. Jadi harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama antara pemain-pemain lokal kita dengan pemain-pemain naturalisasi. Dan terbukti bro, kita sampai ada di rank 118 ini karena hasil itu kolaborasi dengan pemain-pemain diaspora kita. Nah, sekali lagi masih kurang, seharusnya tambah lagi. Ingin buat duet maut Jerman dan Belanda di lini tengah Indonesia, kini PSSI dikabarkan menargetkan Julian Urip dan Laurin Ulrich untuk masa depan timnas Indonesia. Dua pemain tersebut merupakan dua talenta muda berbakat yang berasal dari dua negara berbeda, Jerman dan Belanda, namun memiliki garis keturunan yang sama, yakni Surabaya, Indonesia. Julian Urip adalah gelandang serang aset berharga Jong AZ Alkmaar yang dipagar kontrak panjang hingga 2029. Sementara Laurin Ulrich adalah kapten timnas Jerman U20 yang kini merumput bersama FC Magdeburg dan bahkan saat ini jadi rebutan klub Jerman dan Spanyol. Amat sangat luar biasa jika suatu saat kedua pemain muda ini bisa berduet di lini tengah Indonesia. Namun kembali lagi, semua keputusan berada di tangan sang pemain. Maukah tidaknya mereka berseragam timnas Indonesia? Ya betul sekali. Ini kan tergantung bujukan rayuan dari PSSI-nya, dari scouting-nya begitu kan. Kalau mereka bujuknya bagus dan ya kalau mereka melihat Indonesia punya prospek ke depan itu bisa membuat mereka semakin punya nama, saya yakin mereka pasti mau bela timnas Indonesia. Kita kan punya contoh-contoh pemain seperti Kevin Dix ya kan, yang sebelumnya masih enggan untuk membela timnas Indonesia, tapi kan ujung-ujungnya mau juga mereka untuk membela timnas Indonesia. Artinya apa? Artinya mereka melihat ada sesuatu yang lebih besar di timnas Indonesia. Nah, pemain-pemain ini seperti Julian Ulrich, kemudian pemain-pemain yang lain lagi seperti Den Zandbergen, itu kan mereka sebenarnya terbuka untuk main dengan membela timnas Indonesia.
Jadi kembali lagi, sekarang kan tergantung kebutuhan. Apakah pelatih membutuhkan mereka atau tidak? Apakah pemainnya juga mau bergabung dengan timnas Indonesia atau tidak? Tapi demi timnas Indonesia lebih maju, seharusnya PSSI naturalisasi pemain-pemain lebih banyak lagi. Yes, kita bersyukur kemarin ada 2 pemain itu yang posisinya striker, posisinya lebih ke depan, ada Mitchell Baker dan si Luke Vickery kemarin kan. Nah, kita bersyukur, maksudnya PSSI itu mendengar keluhan-keluhan kemudian kebutuhan dari timnas Indonesia. Kita sangat-sangat membutuhkan pemain depan, posisinya penyerang. Kenapa? Karena selama ini kita itu mengharapkan oleh Romeni ya sebagai ujung tombak kita, sebagai pencetak gol kita. Tapi sekarang kalau misalkan oleh cedera, siapa nih yang punya skill, yang punya kualitas setara dengan oleh Romeni di Indonesia, pemain lokal? Saya rasa belum ada. Belum ya teman-teman, bukan tidak ada, belum ada. Jadi dengan hadirnya Luke Vickery, kemudian Mitchell Baker, ini akan menambah kekuatan baru timnas Indonesia. Karena kalau kita mimpinya itu harus juara AFF, kita harus masuk ke semifinal atau 16 besar Piala Asia, kemudian ke Piala Dunia 2030. Mimpi besar ya, kita juga harus jor-joran di pemain. Kita harus jor-joran, kita harus mati-matian. Ya, pemain-pemain yang sekiranya bisa mengisi timnas, skuad timnas Indonesia dan punya kualitas di atas rata-rata, angkut. Jadi kesimpulannya adalah masih kurang pemain naturalisasi dan harusnya ditambah lagi. Dan saya salah satu supporter yang setuju ketika PSSI menaturalisasi lebih banyak pemain-pemain keturunan yang bermain di Eropa ketimbang kita menggunakan skuad full lokal timnas Indonesia, pemain-pemain lokal kita. Jadi sekali lagi, ini bukan berarti kita mau mendiskreditkan pemain-pemain lokal kita, tidak. Tapi ini demi kebutuhan timnas Indonesia. Ya. Kita sudah bertahun-tahun loh menggunakan pemain-pemain lokal, tapi kita tidak kemana-mana. Ya. Jadi sekali lagi harus ada kolaborasi antara pemain lokal dengan pemain diaspora. Ya, karena kualitasnya sangat-sangat jauh berbeda. Dan itu memang fakta, bukan dibuat-buat. Dan itu harus bisa diterima. Oke, jadi ya kesimpulannya kurang pemain naturalisasi kita, kurang banyak. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal ya sepak bola Indonesia. Dan kita dukung terus timnas Indonesia, semoga lebih bagus lagi. Seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.